wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Amin. Faslun fi ahkamil iqrari. Adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamil iqrari, di dalam menerangkan hukum-hukumnya pengakuan. Ngaku ngopo Mas Gendon, Bang Dedik ngaku apa? Ngaku-ngaku yang macam mana wae yang dibolehkan di sini ya. Bahwa adapun ikrar lugatan di dalam tata bahasanya itu ala isbatu, menetapkan menetapkan mengakui dirinya bahwa ada sesuatu gitu ya. Wasar'an, dan adapun ikrar dalam syariat Islamnya itu ikhbarun, suatu pengabaran atau pemberitahuan, dihakin dengan suatu hak, alal mukirri, atas orang yang mengaku. Fakharajat, maka dikecualikan apa ikrar, apa fakharajat, maka dikecualikan apa asyhadatu, saksi. Ikrar dengan saksi berbeda maksudnya musonef ya. Jadi kalau pengakuan itu dirinya sendiri berbuat ya kan. Nah, jadi berbeda dengan syahadat atau saksi. Kalau saksi bagaimana Pak? Li'annaha, karena sesungguhnya syahadat atau saksi itu ikhbarun, memberi kabar, bihakin dengan suatu hak, li ghairi, untuk orang lain, alal ghairi, atas orang lain juga. Kalau pengakuan pokoknya bersangkutan dengan dirinya, perbuatannya. Nah, kalau syahadat atau saksi perbuatan orang lain, tapi dia nengok atau disuruh menyaksikan, itu namanya saksi. Nah, itu ya. Jadi jangan sembrono jadi saksi. Kan jadi saksinya yo padahal arti wah yo ya. Wal muqarru, dan adapun pengakuan dengan al-mukir itu durbani, ada dua macam. Jadi pengakuan itu ada dua macam pengakuan. Akaduma, adapun salah satunya itu hakullahi, haknya Allah. Jadi salah kita, dosa kita, maksiat kita kepada Allah, itu pengakuan pertama. Kasir koti, contohnya seperti mencuri, ya mencuri ya. Wazina, dan zina, itu haknya Allah. Wasani, dan adapun yang kedua itu hakul adami, haknya anak Adam. Kahadil qadhafi, seperti had atau hukumannya menuduh lisasin kepada seseorang. Fahakullahi, maka adapun haknya Allah Ta'ala itu ayasihu, itu yasihun, sah. Apa arruju'u, kembali atau mencabut, fihi, di dalam pengakuannya, anil ikrari, dari pengakuannya, bihi, dengan hakullah. Maksudnya begini, ini contoh belakangnya ya. Ka'an yakula, contohnya seperti berkata siapa seseorang akoro, yang mengakui bizina, dengan zina. Rojaat, maka boleh mencabut anha dal ikrari, dari inilah ikrar. Ini zaman dulu ya, atau sekarang lah ya kan, itu kalau dihukum ya kan. Mas Gendon sing nom, sing liket ya kan itu. Ngomong sama Pak Imam, aku tadi malam tuh sudah gituan dengan jando. Dia. Nah, seperti itu tuh boleh dijabut. Maksudnya tuh boleh dicap, aku berguru Pak Imam, gitu maksudnya ya. Aku kadab itu, atau saya berbohong Pak Imam, di dalam pengakuan saya, kan gitu. Paham itu ya? Jadi kalau kita mau mengaku berbuat dosa kepada Allah, kepada orang lain, itu boleh dicabut. Itu ya. Jangan kok malah dipamer-pamerkan, malah sok hebat. Aku semalam loh
sampai teler orang tuh, aku buat sampai tengepor, bahasa kita kan gitu. Lalu Alif Rahim, samo jadu pirang tuh, umpama itu seperti itu jangan kan, ngakui sama Pak Imam, hukum lah aku Pak Imam lah umpama kan, itu tidak boleh. Nah, rupanya Pak Imamnya ya ada kena juga ya kan, nah, sudahlah damai ya, sudah tidak jadi juga. Wayusanu dan disunahkan lil mukiri untuk orang yang mengakui bizina dengan zina apa arruju mencabut anhu dari pengakuannya. Jadi andaikan kok ini zaman dulu atau syariat kita itu syariat Islam, dia mengaku supaya nanti kan dihukum sama imam atau sama hakim, nah, itu boleh dicabut kalau pengakuan tentang haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari zaman dulu hukuman zina itu jarang terjadi, nah, ya kan, diranjam itu jarang terjadi. Nah, kenapa kok begitu? Yang pertama, umpama itu ya memang harus sebaiknya nggak ngaku Bang Edi dalam fikihnya ya, sebaiknya nggak ngaku, jangan kok dibangga-banggakan supaya dihukum. Kalau dihukum kan nanti sudah selesai, kita tidak bisa ngamal lagi. Oh iya. Nah gitu ya. Langsung mati, tidak bisa nambah amal lagi Mas Gendon, gitu loh. Nah, pokoknya lebih baik nggak usah ngaku sama supaya nggak usah dihukum gitu loh. Kalau hak kita kepada Allah beda nanti ya dengan sesama manusia, beda nanti ya. Sok-sokan pula biar dihukum di dunia, biar di akhirat tidak dihukum lagi, ya tekor. Maka disuruh nyabut ini, ya kan? Umpama ini orang kok mengaku bahwa dia berzina, kalau muhson kan nanti diranjam sampai mati Pak Lupi. Akhirnya kan tidak bisa nambah amal lagi, kan gitu. Nah, pokoknya disuruh nyabut atau ngomong saya berbohong, ya kan? Ataupun umpama zina itu kok digrebek orang, nah, umpama kan zaman dulu ini, itu prosesnya sulit untuk dibuktikan. Karena pembuktian zina itu harus 4 orang, cobalah saksinya. Keempat-empatnya harus nengok benda itu keluar masuknya, coba. Ya kan? Kan tidak bisa, sulit untuk terjadi. Ya kan? Mas Gendon ngejak sama Pak Lupi berdua, nengok. Wih, ngasih kawan, aku ngajak kawan lagi biar 4 orang. Lah baru ngajak kawan baru dapat sikok, orangnya lah selesai. Kan enggak jadi diterima saksinya Pak. Ya kan gitu, kan sulit. Nah, menjelang dapat 4 orang nengok semua itu, ya sudah selesai Pak Lupi. Kalau Alif Rahim, bang benda itu paling ya 5 menit sudah ya kan, dia ngebut, ya kan. Nah, beda kalau apa? Kalau nyaman ya kan dilamo-lamoin lah, itu kan ibaratnya karena ngebut takut ketahuan, maka dikebut ya kan gitu, cepat ya kan. Kalau Alif Rahim kata orang Pak Lupi ceritanya macam itu. Pak Muin kok paham lah? Kita nak nerangkan macam mana kalau tidak tanya sama orang, Pak. Nah, ya kan ada pengalaman kaki. Bukan pengalamannya kerjoi. Masa denger gitu loh ya keterangannya kerjoi macam mana. Aneh-aneh wah, repot nanti. Yo kalau gurumu macam itu terus kalian macam apa? Begitu kalau Alif itu repot nanti ya kan. Nah, ya gurune ra karo-karuan apa meneh murite. Repot nih. Wong ngati gurunya yang berhati-hati nian-nian kadang muridnya amburadul loh kan gitu. Kalau Alif jadi itu ya, kalau hak kita kepada Allah selebih baiknya kita ndak usah sok-sokan nak ngaku-ngaku, selebih baiknya kita cabut. Kan tujuannya supaya hebat ya kan ini, supaya nanti dihukum besok di akhirat supaya nggak dihukum lagi kan gitu. Padahal ngarugi. Wong termasuklah nikmat terbesar yaitu nikmat ijad atau kita diwujudkan oleh Allah. Setelah diwujudkan itu nikmat seterusnya yaitu nikmat nufut atau terusnya hidup. Nah, gitu. Kalau hidup kita terputus karena dihukum tadi, ya kan nggak bisa melanjutkan amal lagi. Kalau hidup itu potensi untuk berbuat kebaikan, kematian itu potensi untuk kita berhenti dalam berbuat kemaksiatan kan gitu. Sudah bisa dipahami ya. Ngapa kalau hak kepada Allah kok jangan sok-sokan ngaku kepada imam atau hakim supaya dihukum. Karena lebih baiknya memang dicabut atau ditarik, jangan mengaku lah maksudnya.
Sudah ngakunya sama Allah wae sendirian nangis menyesali gitu. Ya Allah. Jangan ngakunya sama hakim tapi nanti malah ngebut lagi. Atau ngakunya sama Allah tapi nanti diulangi lagi. Aku nyesel ya Allah. Nyesel enggak kok perkara melakukan. Ngapolah kok ndak lamo. Cepat nak ketahuan umpama kan itu malah digebuk karo malaikat nanti. Wa hakul adami, dan adapun haknya anak Adam, tadi hak Allah sudah ya. Itu disuruh ibaratnya jangan mengaku kepada hakim atau orang-orang yang memang tugasnya menghukum kita. Wa hakul adami, dan adapun haknya anak Adam, la yasihu, maka tidak sah, tidak dibolehkan apa rujuk mencabut fihi di dalam haknya anak Adam anil ikrori, dari pengakuan bihi dengan anak Adam atau di dengan ikrar. Kalau kok ibaratnya tentang haknya anak Adam sama-sama manusia, maka tidak boleh dicabut lagi. Begitu ngaku ya langsung dicatat, langsung dilaksanakan. Kenapa kok begitu? Wafarku, dan adapun bedanya baina hada, di antara inilah hukum waladi dan hukum qablahu yang sebelumnya. Maksudnya haknya Allah kok disuruh nggak usah ngaku, kalau hak anak Adam dan boleh dicabut lagi, dan kalau haknya anak Adam kok kalau ngaku kok tidak boleh dicabut lagi, bi anna haqullahi, karena sesungguhnya haknya Allah itu mabniun tetap alal musamikhoti, atas kemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang. Karena kita, Allah sudah janji asal nyawa itu belum sampai di tenggorokan untuk pribadi-pribadi itu masih kalau biasanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang umum ya nanti kalau kok matahari sudah terbit dari barat kan itu. Wa hakul adami, dan adapun haknya anak Adam itu mabniyun tetap alal musyakhati, al musakhati, atas nilai yang mahal, nilai yang tinggi atau nilai yang mahal, makanya tidak boleh dicabut. Wa taftakiru, dan membutuhkan apa sihatul ikrori, sahnya pengakuan, mengaku tadi, ila salah satu syarat itu kepada 3 buah syarat. Akhadu, adapun yang pertama itu al-bulughu balik, fala yasihha, maka hukumnya tidak sah apa ikraru sobi, pengakuannya anak kecil, walau murahikon, walaupun sudah mendekati daripada balik, walau biidni walihi, walaupun dengan izin walinya daripada anak kecil tadi. Itu yang pertama, pengakuan anak kecil tidak boleh diterima. Wasani, dan adapun yang kedua itu al-aklu, berakal, falayasihu, maka hukumnya tidak sah apa ikrarul majnuni, ikrar atau pengakuannya orang gila, wal makma, dan orang yang ayan siapa alaihi al, wazairul akli, dan orang yang hilang akalnya, hima, dengan sebab sesuatu yakdiru, yang beralasan fihi, di dalam ma, atau ibaratnya dia itu dipaksa minum atau dipaksa mengakui atau dipaksa gila lah, atau dipaksa hilang akalnya, maka ya tidak diterima. Fa'ilam yakdir, maka andaikan kok tidak dipaksa atau tidak ada udur, fahukmuhu, maka hukumnya hilang akal itu kasukroni, seperti orang mabuk atau orang yang minum minuman keras, maka tetap dipakai. Umpama kok dia menala istrinya atau apa, tetap sah. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu ikhtiyaru, kehendaknya sendiri. Walayasihu, dan tidak sah apa ikrarul makruhin, ikrarnya, pengakuannya orang yang dipaksa, bima, dengan sesuatu akroha, yang ukriha, yang dipaksa siapa man alaihi, kepada ma. Jadi ibaratnya apa, atas dasar apa namanya keinginannya sendiri, tidak ada paksaan. Wa ingkana, dan jika ada apa ikraru, ikrar itu bimalin, dengan harta, itibaro, maka mengira-ngirakan fi, di dalam mal, sartun, dengan syarat robiun, yang keempat, bahwa adapun syarat yang keempat itu arusdu, pandai, yang andaikan itu berhubungan dengan suatu harta, maka harus ada syarat yang keempat, yaitu dia orang yang pandai.
Wal muradu dan adapun yang dimaksud bi dengan rusdun itu kaunul mukirri, adanya orang yang mengaku mutlak tasarrufi, yaitu mutlak tasarrufnya, artinya punyanya sendiri itu dan lain sebagainya. Wa taroza dan mengecualikan siapa al musannifu ya musannif bimalin dengan suatu harta anil ikrori dengan atas ikrar bigorihi kepada orang lain. Katolakin contohnya seperti talak, wa diharin dan dihar, wa nahuma dan sepadanya dihar. Para yustarotu maka tidak disyaratkan fil mukiri di dalam demikian orang yang mengakui bidalika rusdi dengan demikian pintar atau pandai. Jadi kalau talak atau dihar tadi maka nggak urus pandai nggak pandai, mabuk nggak mabuk, sadar nggak sadar, ya menjadi sah. Bal yasfihu balik sah apa akad talak, akad dihar min sahsin dari seseorang as-safihi yang bodoh. Wa idza aqara dan ketika mengakui siapa asal seseorang bimajhulin dengan sesuatu yang tidak diketahui, kakolihi seperti ucapannya orang yang mengakui fulan kepada seseorang ala syai'in atas sesuatu. Ada orang yang mengaku, aku tuh punya macam ini dengan seorang tapi tak berapa. Ya roja'a maka dikembalikan, ruji'a maka dikembalikan, bidomi awali dengan dibaca doma awalnya, ilaihi kepada al-mukir, maka harus diingat-ingat sendiri. Al-mukir orang yang mengaku fi bayanihi di dalam keterangan apa yang diakuinya. Al-majhuli artinya sesuatu yang tidak diketahuinya tadi. Fayak balu maka menerimalah seseorang tafsiruhu kepada keterangannya orang yang mengaku tadi bikulima dengan tiap-tiap segala sesuatu ya tamu yang mengingat-ingat atau mengangan-angan siapa al-mukir atau orang yang mengaku-ngaku tadi. Wa ingkola walaupun cuman sedikit kafurusin, contohnya seperti cuman 1 rupiah atau 1 sedikit lah. Walau fasaro dan andekan menjelaskan siapa apa al-majhul, walau fusiro dan andekan dijelaskan apa al-majhulu, sesuatu yang tidak diketahui bima dengan sesuatu layatamulu yang tidak bisa diangan-angan, lakin min jinsihi tetapi dari jenisnya sesuatu yang dia ingat, contoh kahubati khingtotin seperti biji gandum, aulaisa min jinsihi atau bukan jenisnya, lakin yakhillu tetapi memungkinkan apa iktina menyimpan daripada ma kajil dilmaitati seperti contohnya kulitnya bangkai, wakal bin mu'alamin dan hewan yang anjing yang bisa yang sudah terdidik, wasabelin dan juga kotoran hewan qabla tafsiri sebelum menerangkannya fi jami'i dzalika di dalam seluruh itu semua alal ashahi menurut qaul yang sahih. Jadi gini, andaikan kita ingat ada atau orang tuh mengakui, ada seseorang mengaku kepada Hakim bahwa dia mempunyai entah ibaratnya haknya orang lain dibawanya atau bagaimana, entah itu 1 biji gandum atau mungkin sesuatu yang disimpan kepunyanya orang atau punya orang lain dipunyainya, maka ya harus dijelaskan. Andaikan tidak diketahui ya dikira-kira apa benda itu, diterangkan sampai jelas. Wa mata akoro dan sekiranya mengakui siapa al-mukir bimajhulin dengan sesuatu yang perkara yang tidak jelas tadi, wamtana'a dan tercegah min bayanihi tidak bisa gitu ya, terhalangi min bayani dari menerangkannya, ba'da ang tuliba setelah mencari atau menuntut bihi dengan ma bisa maka dikekang atau ditahan hatta yatabayana sehingga menjelaskan siapa al-mukir al-majhuli kepada sesuatu yang tidak jelas tadi. Fa'in mata maka jika mate siapa orang yang ngaku-ngaku tadi qoblal bayani sebelum menerangkan, tuliba maka dituntut bihi dengan keterangannya siapa al-warisu ahli warisnya, wawakofa dan dibekukan apa jami'u tirkati semua harta tinggalannya. Andai kan dia dulu yang pernah diakui kok belum jelas, ya maka dituntut ahli warisnya
dan harta tinggalannya atau warisannya nanti dibekukan dulu gitu. Wa yasihu dan sah apa al istisna mengecualikan fil ikrori di dalam pengakuan. Ida wasola ketika sampai siapa al mukiru kepada mabi dengan pengecualian. Ay wasol al mukiru artinya ayuslil mukiru artinya menyampaikannya orang yang mengakui al istisna kepada pengecualian bil mustasna minhu dengan yang dikecualikan. Fa'in fasola maka jika memisah bainahuma di antara keduanya bisukutin dengan diam au kalamin atau ucapan kasir yang banyak nabiin yang lain dorro maka berbahaya. Ama suku itu adapun diam al yasiru yang sebentar kasak tatin tanafusi seperti diamnya bernafas falaya duru maka tidak bahaya. Wa yustaratu dan disyaratkan aidon dengan lagi fi asna'i di dalam tengah-tengahnya Allah yastagriku jika tidak tersibukkan siapa al mustasna minhu orang yang dikecualikan. Wa an istagrokohu maka jika kok menyibukkannya kepada sesuatu yang dikecualikan ahuli Zaidin contohnya seperti kepada Zaid ala asrotin atas 10 illa asrotin kecuali 10 dorro ya maka bahaya. Wama ada orang yang ngaku gini, aku tuh punya duitnya si Zaid tapi apa duitnya si Gendon ya umpama kan pening dia pening ya maka diberhentikan dulu, disuruh ingat-ingat lagi besoknya gitu. Nah, sampai dia ingat betul gitu. Karena kalau seperti itu nanti bahaya. Ini duitnya Pak Rupi apa duitnya Gendon kemarin ya yang aku pakai umpama kan. Bahwa adapun al-mukir ayat al-ikraru pengakuan, bahwa adapun ikror ayat ikraru pengakuan fil halis sihati di dalam keadaan sehat. Wal maridu dan keadaan sakit itu sawaun hukumnya sama. Orang yang mengaku sesuatu punya orang lain atau apa hak orang lain baik dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat hukumnya sama. Itu kalau sudah mati maka tidak bisa diakui, wong tidak bisa ngaku. Katalau akoro sehingga jika mengakui siapa seseorang fisik hatihi di dalam sehatnya saksun bidainin dengan hutang li Zaidin kepada Zaid wafi marodi dan di dalam sakitnya bidainin dengan hutang li Umarin kepada Umar walam yakdimu dan tidak mendahulukan al-ikraru kepada pengakuan al-ula yang pertama. Jadi ketika dia sehat ngaku punya hutang sama Zaid, ketika sakit rupanya dia punya hutang katanya sama Umar, maka ya jangan langsung dikerjakan apa yang diakui tadi ya kan itu, maka harus dikerjakan yang pertama dulu. Wakina idin dan ketika kok demikian itu ya nggak ketemu fayang kosim maka dibagi apa al-mukiru barang yang diakui bi dengan al-mukir bainahuma di antara keduanya bisawiyati dengan sama. Apa mau dia ketika sehat ngaku punya hutang sama Zaid 1 juta. Lah ketika sakit malah dia yang ngomong aku ya punya hutang, aku punya hutang sama Umar 1 juta. Maka kalau dia seperti itu maka dua-duanya harus dibayar sama. Zaid ya dibayar 1 juta, Umar ya dibayar 1 juta. Itu caranya seperti itu. Jadi pengakuan seseorang baik dalam keadaan sehat maupun sakit hukumnya menjadi sama, harus dilaksanakan. Faslun fi ahkamil ariyati. Faslol di dalam menerangkan masalah ariyah.